Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kuis dari pertemuan ke-12 minggu ke-12 untuk praktikum keamanan jaringan. Oke, jadi kuisnya adalah seperti ini. Jadi topologinya adalah user melakukan login kepada proxy supaya user bisa mengakses internet. Intinya seperti itu. Untuk proxy-nya menggunakan Squid dengan skema digest. Ya seperti itu. Nah, untuk skenario-nya seperti ini. User login ke proxy menggunakan autentikasi dengan skema digest. Kemudian user dan password tersimpan di database MySQL. Jadi untuk user dan passwordnya yang dimaksudkan ke login proxy ini juga dari MySQL. Kemudian menggunakan gagal autentikasi setelah 3 kali percobaan, maka akan diblokir oleh firewall. Seperti itu. Oke, langsung saja seperti ini. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah menginstal Squid, yaitu dengan cara apt install Squid. Ya, karena sudah saya install sebelumnya, jadi tidak ada proses instalasi ya. Kemudian install apache 2, apt install apache 2, dan yang terakhir install php, apt install php. Ya, maaf tadi salah karena PHP versinya tidak saya ketik tadi ya, lupa saya. Apt install PHP 7.4 ya. Jadi yang saya install adalah PHP versi 7.4. Ya, ini sudah terinstall ya. Oke, kemudian kita lakukan konfigurasi Apache. Konfigurasi Apache dengan cara langsung, karena kita menggunakan skema digest, maka kita menggunakan ini A2 nmod out digest. Enter. Ya, karena sudah saya aktifkan sebelumnya, jadi di sini sudah already enabled. Oke, kemudian kita restart Apache-nya. Service Apache 2 restart. Oke, sudah di restart. Kemudian kita membuat file htaccess yang nantinya akan kita buka saja dulu. Sebelumnya saya sudah membuat file htaccess-nya. Saya letakkan di var www.html coba 2 htaccess. Maaf, salah. Masuk directory dulu, baru gedit
Oke, dot edit ht access. Nah, isi dari ht access adalah ini, out tab-nya digest, terus require valid user, dan out name-nya ini pens. Nah, jadi nanti untuk out name-nya pens, untuk loginnya nanti pakai out name pens. Kemudian di sini out user file. Di sini di file pas wd digest ini kita memasukkan username dan passwordnya untuk login ke proxy-nya nanti. Oke, ini kita simpan, kemudian kita close. Sudah, kemudian kita buka tadi yang pas wd digest-nya ya. Pakai gedit etc script password digest. Oke. Nah, di sini sudah saya deklarasikan username dan password adminnya. Ini usernya Shalabi, outname-nya tadi pens, ini diinputkan, terus ini passwordnya di sini sudah dienkripsi pakai MD5 ya. Jadi digest itu pakai MD5 enkripsi passwordnya. Jadi seperti ini. Lalu kalau misalkan ingin menambahkan menambahkan user baru, bisa menggunakan komen seperti ini, ht digest etc, buka yang file tadi, squid password digest, kemudian out name-nya dan username-nya, misalkan student, enter. Nah, kita memasukkan password dari username student, misalkan student, maksudnya juga student. Oke, sudah, kita cek cat etc script password digest. Nah, di sini sudah terdaftar user student dengan admin pens, passwordnya tadi student, dienkripsi jadi seperti ini. Oke, jadi kemudian langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi squid.conf. Kita buka saja langsung squid.conf-nya, itu ada di etc squid.conf. Nah, ini. Nah, untuk karena kita menggunakan skema digest, maka nah, ini kita konfigurasinya adalah mulai dari sini sampai di sini. Ini tidak penting, dihapus saja yang ini. Oke, kita simpan. Ya, jadi yang pertama kita out paramnya, kita definisikan programnya di digest file out, itu password digestnya kita deklarasikan di sini, dan realmnya pens, terus ini sudah. Kita jangan lupa ACL-nya kita gunakan ini, kemudian kita allow password ini, kita allow di HTTP aksesnya. Oke, kalau sudah disimpan, kemudian close, kemudian restart service script-nya, service restart service script restart cukup lama, apa jangan-jangan error?
Oke, sudah berhasil di restart. Sampai di sini seharusnya kita sudah bisa proxy-nya sudah aktif. Jadi coba kita cek saja. Kita buka browser. Misalnya di sini saya pakai Mozilla Firefox ya. Kita setting dulu proxy-nya. Proxy-nya tadi IP servernya adalah ini 192.168.111. Kita masukkan di sini. Nah, ini sudah saya masukkan sebelumnya 192.168.111 dengan portnya 3128. Oke, simpan. Sudah, lalu kita coba akses apa misalnya Google lah, google.com. Nah, the proxy is refusing connection. Sebentar, misalkan facebook.com. Oke, ternyata tadi sempat tidak bisa gara-gara koneksi internetnya memang saya matikan tadi. Oke, kita ulangi google.com. Nah, ketika sudah di setting proxy dan kita ingin mengakses internet, situs apapun itu, kita harus memasukkan username dan passwordnya dulu. Ya, tadi kita bikin username student ya, student dengan passwordnya student. Maka oke. Nah, akses internetnya sudah bisa seperti itu. Jadi untuk menjawab yang ini, yang pertama ini bisa. Kemudian bagaimana kita konekkan dengan MySQL? Di sini saya menggunakan satu trik ya. Oke, pertama kita harus install MySQL dulu. apt install MySQL client, MySQL server. Kita install MySQL client dan server. Oke, kita clear. Kemudian kita coba MySQL. Nah, bisa kan? Sebelumnya saya sudah membuat database namanya Squid. Kita coba konekkan ke database Squid. Kita show database dulu aja deh. Show database. Oke, jadi di sini sudah ada database Squid namanya. Kita connect ke Squid. Oke, sudah connect. Kemudian kita lihat tabelnya. So, tabel. Tadi saya sudah buat tabel nama user Squid. Apa saja fieldnya di user Squid? Kita coba lihat. Select bintang from user Squid. Nah, ada ID, username, user out, dan password. Di sini tadi saya sudah mencoba masukkan username Shalabi, user outnya Pens, passwordnya ini 123. Sudah saya pakai MD5. Oke, berarti untuk database-nya sudah ready. Sekarang gimana caranya supaya username yang ada di database ini itu bisa digunakan untuk autentikasi untuk ketika login proxy. Itu di sini saya membuat file PHP. Saya letakkan di sini juga kalau nggak salah. Nah, ini add squid user PHP. Oke, kita buka edit add squid user PHP. Nah, di sini, nah ini untuk koneksi ke database-nya.
localhost root, passwordnya kosong, database-nya squid, MySQL connect. Ini sudah connect. Kemudian nah ini untuk membuat user baru. Jadi nanti di komen di terminal kita bisa ketikkan php add squid user php, kemudian parameter 1, parameter 2, parameter 3 nanti dimasukkan ke sini, yang nanti yang parameter 1 adalah user, parameter 2 adalah outname-nya yang nanti fans namanya, yang parameter 3 adalah passwordnya. Nah, kemudian passwordnya di sini nanti akan dienkripsi pakai MD5 di sini. Nah, enkripsinya untuk digest itu usernya ini, kemudian titik 2 outname-nya apa, kemudian titik 2 passwordnya. Nah, dari gabungan ketiga itu dienkripsi pakai MD5 jadilah password enkripsi yang disimpan di database-nya nanti. Kemudian data ini tadi saya masukkan ke tabel user squid yang tadi. Kemudian ini kita eksekusi insertnya. Nah, dari sampai sini user baru sudah bisa masuk ke database. Kemudian di sini kita select semua isi dari user squid, kemudian kita ambil masukkan ke result. Nah, di sini jadi intinya pengecekan autentikasi ketika user memasukkan password dan ketika user memasukkan password dan username pada waktu login proxy tadi itu tetap pada password digestnya ceknya, akan tetapi isi dari password digest ini bisa kita atur sesuai dengan yang ada pada database dengan cara seperti ini. Jadi kita di PHP kan bisa itu menuliskan mengisi suatu file lah. Jadi ini isinya kita replace dengan isi yang ada di database, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada admin ingin menambahkan user, bisa langsung dimasukkan ke database-nya, dan kemudian dari database itu dengan menggunakan file ini user yang didaftarkan oleh admin itu bisa langsung digunakan, bisa langsung masuk ke file ini, file yang kita deklarasikan tadi. Di sini intinya di sini itu memasukkan yang ada di database ini ke dalam file ini dengan menggunakan fopen, fwrite, dan fclose ini. Sudah, kita close. Kita coba menambahkan user baru dengan file itu tadi. Jadi pakai php add user squid.php, misalkan usernya Ahmad, adminnya fans sesuai dengan yang dikonfigurasi di HT akses tadi, kemudian passwordnya misal 123, enter. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek isi database-nya. Kita connect ke squid, kemudian select bintang from user squid. Nah, sini user Ahmad masuk di sini ya, user Ahmad ya. Nah, oke, kalau sudah kita exit dulu SQL-nya. Lalu kita coba login proxy. Ini kita buka lagi pakai incognito, misalkan google.com. Nah, username-nya tadi Ahmad ya, Ahmad dengan password 123, maka seharusnya bisa. Nah, masih loading. Apakah bisa membuka Google? Lah, bisa kan? Berarti user Ahmad tadi sudah terkoneksi dengan proxy ini dengan skema yang saya jelaskan tadi. Oke, kemudian selanjutnya itu ini, jika user gagal terautentikasi 3 kali maka akan di ban atau diblokir.
IP-nya diblokir. Nah, untuk konfigurasi itu kita menggunakan File2ban. File2ban kita install apt install File2ban. Oke, nah, sudah terinstall sebelumnya. Kemudian kita buka konfigurasi File2ban yang di etc File2ban gel.conf. Oke. Nah, kita cari yang bagian squid. Nah, ini secara default ini nanti sudah ada yang bagian ini. Nah, kemudian kita tambahkan konfigurasinya, kita enable true, portnya kita buat all saja, protokolnya TCP, filter squid. Nah, ini nanti ada di file squid.conf untuk pengaturan filter regex-nya. Kemudian max retry ini untuk percobaan, jika login gagal selama 3 kali maka akan di ban. Ini ban time-nya 10 ini 10 detik ya. Lalu actionnya IP tables kita bikin all port saja. Terus logpath-nya di sini for log speed access log. Jadi kalau mau lihat lognya, log dari aktivitas loginnya itu bisa lewat sini. Oke, kemudian kita buka filter squid-nya ini. Tadi di save, kita close, kita buka squid.conf ya. Gedit etc kok squid file to ban ya lah, file to ban filter.d squid.conf. Oke, kita buka. Nah, ini untuk konfigurasinya seperti ini. Ini saya dapat di internet ya, di komunitas ya, tanya jawab di github.com itu ada. Jadi untuk semua kondisi ini bisa. Jadi untuk get post dan lain sebagainya itu bisa pakai konfigurasi ini regex-nya. Untuk inner regex-nya kita kosongkan saja. Oke, kita save, kita close, kemudian kita restart dengan cara init.etc dulu, etc init.d file2ban restart. Restarting. Oke, berhasil di restart, kita clear. Kemudian seharusnya untuk login jika gagal maka harusnya diblokir ya. Salah new private window. Kita buka google.com ya, misalkan siapa passwordnya 123. Oke, gagal. Kita siapa sih 456 gagal. Kemudian mau masuk nih 789. Nah, gagal. Sudah 3 kali kita cek IP tables apakah terblokir. min nl. Nah, seharusnya di sini itu muncul IP dari ini, IP yang melakukan login tadi. IP config sih. IP config. Nah, seharusnya IP 115.168.1.5 itu seharusnya terblokir. Tapi di sini tidak terblokir. Padahal konfigurasinya sudah betul. Nah, itu saya sudah mencoba mengecek semua konfigurasinya. Saya sudah mencoba mencari banyak referensi, tetapi tetap salah saja. Nah, seharusnya konfigurasinya itu sudah benar, tapi ya padanya sudah saya coba berkali-kali, ternyata tetap tidak bisa. Jadi untuk kuis kali ini saya
Untuk yang ketiga ini masih belum berhasil, tapi setidaknya yang 1 dan 2 ini sudah bisa. Oke, jadi itu hasil pengerjaan dari kuis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.